Hai sahabat wisata, patut disyukuri keindahan alam semesta adalah sebuah anugerah ciptaan yang maha kuasa. Tak heran jika keindahan alam di belahan bumi ini dapat membius hasrat para sahabat wisata untuk menjajakinya, mulai dari sepanjang garis pantai, jejeran gunung, hingga tata sawah yang begitu mempesona. Nah, menikmati keindahan alam tak perlu jauh-jauh atau bahkan ke negara lain. Di Sulawesi Barat sendiri juga menawarkan destinasi yang tak kalah menariknya. Dinas Pariwisata Sulawesi Barat menggelar Femtrip 2020 Jelajah Wisata Sulawesi Barat, di mana pesertanya terdiri dari perwakilan Dinas Pariwisata Kabupaten dan sejumlah jurnalis di Sulawesi Barat. Seperti apa destinasi wisata ini? Berikut liputannya. Saya sebagai peserta Femtrip 2020 yang diadakan oleh Dinas Pariwisata yang mengunjungi beberapa destinasi wisata yang ada di Sulawesi Barat itu sangat excited karena di samping sebagai pembelajaran kepada saya yang selaku pengelola destinasi wisata yang ada di Sulawesi Barat, juga sebagai pengalaman untuk pengembangan paket yang ada mungkin kita kembangkan di tempat-tempat wisata yang ada di Sulawesi Barat. Nah, kunjungan pertama yang kita lakukan adalah ke Pulau Karampuang. Nah, kita tahu sendiri Pulau Karampuang itu terkenal dengan underwater-nya. Nah, underwater Pulau Karampuang itu mungkin kalau skala Sulawesi Barat itu yang terbaik. Nah, fasilitas juga di sana sudah sangat menunjang ke pariwisataan, dan masyarakatnya juga sangat sadar tentang pengembangan wisata. Hai, saya Arfa, saya adalah Putri Pendidikan Sulawesi Barat tahun 2020 dan saya adalah finalis Miss Wonderful Indonesia tahun 2021. Jadi sekarang kita lagi berada di salah satu destinasi wisata bahari yang terdapat di Sulawesi Barat, tepatnya di Mamuju, yaitu Pulau Karampuang. Setelah itu kita berkunjung ke sentra pembuatan kain ikat sekomandi. Nah, kita tahu sendiri kain ikat sekomandi adalah menjadi ciri khas Sulawesi Barat karena merupakan budaya yang diturunkan oleh nenek moyang yang berada di suku Kalumpang. Nah, itu menjadi ciri khas dari Sulawesi Barat. Di Sulawesi Barat kita juga bisa berkunjung ke museum yang terletak di pelataran rumah adat Mamuju. Di sini kita bisa melihat beberapa peninggalan-peninggalan yang ada di Sulawesi Barat seperti keris. Di sana ada tata pemerintahan kerajaan di Mamuju itu sendiri, dan beberapa pajangan peninggalan sejarah kerajaan yang ada di Mamuju. Nah, sekarang kita lagi berada di Museum Kabupaten Mamuju. Nah, di dalam museum ini terdapat peninggalan-peninggalan sejarah dan terdapat juga informasi-informasi mengenai kebudayaan yang ada di Sulawesi Barat ini, terkhusus Mamuju. Nah, setelah itu kita beralih ke mengunjungi rumah adat yang menjadi ikon kota Mamuju, yaitu bukan peninggalan sih sebenarnya, tapi lebih ke bangunan yang dijadikan sebagai monumen untuk mengingat bahwa
ada kerajaan di Mamuju atau di Sulawesi Barat itu sendiri. Nah, kita berkunjung ke Mangrove Rangas Beach yang dikelola oleh salah satu warga di sekitaran Mamuju. Ciri khas di tempat ini adalah mereka menawarkan pengelolaan tata kelola di hutan mangrove itu sendiri, dan ada beberapa yang masyarakat yang menyewakan kutes untuk di tempat untuk menginap selama berkunjung di Rangas Beach tersebut. Mamuju adalah daerah hutan tropis yang masih sangat terjaga, sehingga kita tidak susah untuk menemukan air terjun. Nah, di Mamuju sendiri ada air terjun yang sangat terkenal, yaitu air terjun Tamasapi. Nah, tingginya itu sekitar 100 meter dan terletak di hulu Sungai Kali Mamuju. Kita berkunjung ke sana bisa menggunakan kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4 sampai ke titik parkiran yang berjarak sekitar 50 meter dari titik air terjun tersebut. Sekarang saya berada di salah satu wisata yang ada di Mamuju, yaitu air terjun Tamasapi. Air terjun Tamasapi dikelilingi oleh tebing-tebing yang sangat tinggi, dan di sini juga memiliki keindahan yang sangat luar biasa. Pagi harinya sekitar jam 8, rombongan farm trip beranjak dari Hotel Pantai Indah menuju Kabupaten Mamasa. Nah, kita melewati daerah Mamuju, menuju kota Mamuju, menuju Kaluku, dan melewati bandara. Kita lewat di daerah Mamasa, yaitu Mambi, dan jalannya cukup menantang sih sebenarnya, karena masih banyak akses jalan yang sangat rusak yang belum dibenahi oleh pemerintah. Tapi seru karena keceriaan teman-teman untuk berkunjung ke Mamasa yang mempunyai daya tarik tersendiri. Di Mamasa kita tiba di pukul 18, kurang lebih 18.00. Nah, pagi harinya kita berkunjung ke Tondok Bakaru yang menjadi salah satu destinasi wisata andalan di Mamasa, karena memadukan antara keindahan alam dan budaya. Nah, di sana kita bisa melihat tata sawah yang menarik, dan di sana kita juga bisa melihat kebun anggrek yang dikelola oleh beberapa kelompok pecinta anggrek itu sendiri. Yang menarik adalah di Tondok Bakaru sendiri ada puncak Edelweiss. Di situ kita bisa melihat tanaman Edelweiss yang kita bisa hanya dapatkan di daerah ketinggian. Nah, di daftar destinasi wisata yang kita akan kunjungi di Mamasa, sebenarnya kita akan berkunjung ke Rumah Adat Mamasa atau yang disebut Rambu Saratu. Tapi mengingat waktu yang hari itu tidak cukup, kita langsung beranjak ke air terjun Liawan.
yang terletak di Sumarorong. Di air terjun Liawan sebenarnya kita bisa mencapai titik air terjunnya dengan menggunakan kendaraan roda 2. Tapi berhubung hari itu tidak ada kendaraan roda 2, jadi kita berjalan sejauh 5 km menuju titik air terjun Liawan. Di sana kita membayar 10.000 per orang. Nah, sesampainya di air terjun Liawan itu terbayarkan karena di sana sangat indah. Sekarang saya berada di salah satu wisata yang ada di Kabupaten Mamasa, yaitu Sarambuliawan. Sarambuliawan adalah air terjun yang memiliki 3 tingkatan. Dari Kabupaten Mamasa kita beralih ke Kabupaten Polewali Mandar. Di Polewali Mandar sendiri sebenarnya banyak destinasi wisata yang disuguhkan. Cuman hari itu yang menjadi daftar kunjungan wisata adalah ke rumah penyu yang terletak di Mampie, di Desa Galeso. Nah, di sana teman-teman bisa belajar tentang konservasi penyu yang dikelola oleh Saudara Yusri Mampie selaku founder Sahabat Penyu. Polewali Mandar yang menjadi ciri khas adalah kain tenun Sutra Mandar. Nah, di peserta farm trip diarahkan menuju Desa Karama karena di sana menjadi tujuan kita selanjutnya, karena di sana ada kelompok Toa Ine Mandar yang menenun Sutra Mandar. Saat ini saya bersama Dinas Pariwisata dan juga tim media sedang mengunjungi Desa Karama, Kecamatan Tinambung. Itu adalah proses pembuatan ciri khas tenun kain Sutra Mandar. Seperti yang kita lihat di sini. Kain Sutra Mandar ini memiliki ciri khas itu motif bunga dan juga yang bergaris. Oh iya, dan juga di Sulawesi Barat itu bukan hanya memiliki kain Sutra Mandar saja, tapi memiliki 3 kain yang sangat mempunyai ciri khas berbeda-beda. Yang pertama itu dari Kalumpang, itu memiliki kain tenun Sekomandi. Yang kedua yang saya maksud tadi Sutra Mandar, dan yang ketiga adalah Sambu Mamasa. Kebetulan di tempat tenun Sutra Mandar, karena tidak ada stok untuk kainnya itu sendiri, kita beranjak dari situ menuju ke Pasar Tinambung. Nah, di sana kita berkunjung ke rumah Ibu Anissa. Nah, di sana kita bisa mendapatkan kain Sutra Mandar yang menjadi ciri khas Polewali Mandar itu sendiri. Kita bisa membeli kain tenun Sutra Mandar dari kisaran harga mulai dari 150.000 sampai 800.000. Jadi kami sedang bersama Farm Trip Tur Sumbar sedang berada di pemasaran sarung Sutra Mandar yang diantaranya banyak sekali motif seperti motif maradia, motif parara, dan masih banyak motif-motif lainnya. Nah, di sini adalah sarung sutra asli Mandar yang dibuat dengan cara tenun tradisional seperti yang kita saksikan tadi di Karama. Setelah itu kita ke Kabupaten Majene. Nah, di Kabupaten Majene kita berkunjung ke Pantai Dato, ke Museum Mandar, ke makam Raja-Raja Banggai, dan kita beranjak menuju ke hutan mangrove Pulau Baluno. Setelah itu kita kembali ke Mamuju. Sekarang saya berada di salah satu wisata yang ada di Kabupaten Majene, yaitu Pantai Dato. Kita bisa lihat Pantai Dato memiliki pantai yang sangat indah. Kita bisa lihat di samping saya, Pantai Dato memiliki terumbu karang yang sangat indah. Dan di Pantai Dato juga terdapat banyak gazebo-gazebo untuk para wisatawan beristirahat dan menikmati suasana pantai. Di belakang saya ada terdapat beberapa gazebo. Sekarang saya berada di Museum Mandar Majene. Museum Mandar Majene didirikan pada tanggal 2 Agustus 1984. Di Museum Mandar Majene terdapat beberapa macam kain Sutra Mandar dan juga peninggalan-peninggalan Mandar.
pesona Indonesia. Nah, sahabat wisata, demikian sejumlah destinasi wisata yang kami sajikan untuk Anda. Nantikan tempat-tempat menarik lainnya. Saya, Risma Yanti Mahdi, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, izin undur diri. Dan salam Sulbar TV.